Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sampai pada kisah ketiga. Kisah ketiga ini bercerita tentang salah satu makhluknya Allah, yakni iblis laknatullah alaih. Suatu ketika iblis ini mau mengadu sama Allah, wadul sama Allah, tentang ketidakkonsistensian manusia. Iblis bilang, "Ya Rob, Tuhanku, ini gimana makhlukmu yang satu ini, manusia ini loh. Dia mengaku dia bertakwa kepadamu. Dia mengaku dia benci terhadapku. Tetapi di sisi lain, tidak pernah libur melanggar aturan-aturanmu. Dan semangat bermaksiat. Dan menuruti hawa nafsu yang aku tuntun, yang kugodakan kepada manusia. Ini gimana? Ini ngakunya bertakwa tapi kemudian tidak menjalankan perintah Allah. Ngakunya benci sama iblis, sama jin, sama setan, tapi semangat melakukan kegiatan-kegiatannya. Akhirnya kemudian Allah bersabda, "Wahai iblis, sungguh bahwa ketaatan manusia, ketaatan mereka kepadamu akan kuampuni sebab kebencian mereka terhadapmu. Dan sungguh bahwa kemaksiatan mereka terhadapku akan kuampuni sebab cinta yang mereka miliki terhadapku." Ini sebuah kisah yang begitu pendek. Percakapan antara pengaduan iblis kepada Allah tentang inkonsistensi manusia, terus kemudian dibantah begitu saja oleh Allah. Ada dua hikmah besar yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, bahwa jangan sampai kemudian kita berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta sekecil apapun, walaupun ibaratnya hanya setitik di dalam hati kita, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, maka tidak bisa menutup kemungkinan kita mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi jangan sampai kemudian kita menutup diri karena mungkin merasa banyaknya dosa kita, banyaknya kesalahan kita, hingga kemudian kita berpikir bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita, bahwa murkanya Allah, marahnya Allah kepada kita itu lebih sempit, jauh lebih besar kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya. Kalau kemudian kita merasa dosa kita sebesar gunung, maka ampunan Allah seluas bumi ini. Maka kalau kemudian kita berpikir dosa kita seluas bumi ini, Allah punya pengampunan, Allah punya rahmat, Allah punya kasih sayang seluas jagat raya ini. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Yang kedua, kisah ini juga mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk bersuudzon kepada orang lain. Bahwa kemudian kita melihat seseorang yang tiap harinya maksiat, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, zakat, apalagi sedekah, tidak mungkin. Bahasanya seperti itu. Tapi kita tidak tahu bagaimana hubungan dia dengan Allah. Siapa tahu kemudian di malam harinya dia istiqomah sholat tahajud. Siapa juga yang tahu di siang harinya ternyata dia puasa. Siapa juga yang tahu dia sering memberikan makan kepada orang-orang yang tidak mampu makan. Siapa tahu setiap langkahnya selalu dia bersolawat. Mungkin secara tingkah laku tidak mencerminkan sama sekali hamba yang taat kepada Allah. Tetapi bagaimana dengan hatinya yang tidak bisa sama sekali kita lihat? Maka tidak ada alasan sedikit pun bagi kita untuk bersuudzon kepada bahkan maling sekalipun. Karena kesempatan untuk bertobat hingga nyawa ada di tenggorokan. Bahkan kalaupun Allah mau mengampuni hambanya yang kafir sekalipun matinya, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita tugasnya adalah mendoakan teman kita, saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita yang masih secara dohiriyah mungkin kita lihat belum
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan terus-menerus. Kalau kemudian kita mampu mengajak, kita harus ajak. Kalau kemudian kita tidak mampu mengajak, maka kita doakan. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan taufik di dalam hati seluruh teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Intinya tidak boleh bersuudzon kepada siapapun, walaupun seolah-olah atau seakan-akan orang itu tidak baik di mata kita. Semoga kisah pendek ini bisa menginspirasi kita, menjadikan kita semakin takut sama Allah, menjadikan kita semakin semangat berhusnudzon sama orang lain, selalu berpandangan bahwa orang lain lebih baik daripada kita, dan kita tidak lebih baik daripada orang lain. Terima kasih. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.